Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam Al-Quran itu kita disuruh untuk menjawab pertanyaan itu secara bijak sehingga sampai kepada maksud yang ditanyakan oleh seseorang. Misalnya ungkapan itu disebut dengan qaulan baligha. Ada juga nanti qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut yang sampai kepada maksud dan tujuan. Salah satu pemaparan Al-Quran itu misalnya di dalam Al-Quran berbunyi yas'alunaka anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamar. Katakanlah di khamar itu anil khamri wal maisir, khamar dan perjudian itu ada ismun kabir, dosa besar. Ya, dosa besar tapi wa manafi'un linnas, dan bermanfaat buat manusia. Dan dosa kedua itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Padahal maksud para sahabat itu bertanya tentang material membuat khamar, tapi dijawab oleh Allah dengan jawaban yang lebih luas, yaitu tujuannya bagaimana hukum tentang dan di seputar khamar. Ada lagi yang bertanya nanti yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Apa ruh itu Muhammad? Bagaimana dia keluar? Tapi Nabi suruh menjawab, bukan itu yang harus kamu jawab ya Muhammad. Jawab saja ruh itu urusan Tuhanku, ya kan? Wa min amri rabbi. Ruh itu masalah urusan Tuhan. Dia tidak ada tahu kapan seseorang akan meninggal, kapan ruhnya akan dicabut, kecuali itu hanya urusan Allah. Banyak lagi ayat lain yang berbunyi seperti itu. Misalnya ditanya yas'alunaka, ya mereka bertanya kepadamu tentang yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Tapi jawab wahai Muhammad, tidak usah ditanyain bulan sabit itu kapan terjadinya, bagaimana dia terjadi. Tapi jawab saja, ya mawaqitu linnasi wal hajj. Dia itu masalah urusan waktu, untuk mengetahui tanda-tanda waktu. Jadi ini contoh-contoh bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada umat manusia ya, melalui perantaraan Rasulnya ya, apa yang disebut dengan kalam baligh atau ablagul kalam. Ya. Kalam jawaban yang lebih kena kepada inti yang sesungguhnya. Nah sekarang ada ya dalam cerita-cerita Sumansur, pertahanan di Sumansur itulah bertanya kepada Habib-Habib. Di antara Habib yang dia tanya itu adalah Habib Novel Bamukmin. Dia bertanya tentang selawat untuk duniawi. Mestinya Novel Bamukmin melihat konteks pertanyaan itu, ya kan? Dilihat konteksnya ini dalam rangka apa nih? Dalam rangka tujuan nipu atau apa gitu. Mesti dijelaskan apa itu salawat yang sebenarnya. Bukan menjelaskan, oh itu boleh gitu. Bukan itu. Karena itu kita lihat ada juga ulama besar lainnya, Buya Yahya. Berkata Buya Yahya, salawat tidak boleh untuk urusan duniawi. Nah kalau begini kan terjadi pertentangan gitu. Kalau diajak bertentangan ini masyarakat melihat siapa? Pastilah yang akan dilihat oleh masyarakat itu pendapatnya Buya Yahya. Kenapa? Karena Buya Yahya itu dinilai seorang ulama yang sangat alim gitu. Karena itu Novel Bamukmin itu perlu juga menjelaskannya kedudukan salawat itu di dalam syariat Islam, bukan hanya dijawab boleh gitu. Kalau begitu akan terjadi fikih itu, atau fikih nanti melegitimasi kejahatan. Misalnya nih, bagaimana hukumnya kalau kita ketemu uang di masjid lantas dimasukkan ke dalam kotak? Itu kan bagus sebenarnya. Tapi tidak begitu, tujuan fikih bukan begitu. Mungkin ada orang kehilangan uang, itu tidak boleh disedekahkan. Harus dijelaskan dulu, diumumkan dulu, baru nanti setelah 1 tahun, tidak ada yang mengklaim, baru mungkin boleh disebut untuk kemaslahatan umat Islam. Misalnya digunakan untuk pembangunan masjid, karena tidak ada yang mengklaim. Gitu. Itu dalam fikih disebut dengan al-luqatah, barang temuan. Nah sekarang kalau masalah salawat misalnya, Sumansur bertanya kepada Habib tentang salawat. Mesti juga didengar juga bagaimana pendapat Buya Yahya. Kata Buya Yahya, salawat itu tidak boleh untuk kepentingan duniawi. Masa misalnya datang ke mall, aneh selawatin ya.
Allahumma sholli ala Muhammad langsung diambil. Itu kan jelas sebuah kesalahan gitu. Dan kalau dilihat kedua fatwa ini kalau disandingkan gitu, orang pasti akan mengambil fatwanya Buya Yahya. Nggak ada pilihan lain gitu. Karena kesimpulan fatwa yang dibuat oleh Novel Bak Mukmin ini belum dianggap levelnya, dia nggak mengerti dan asal jawab saja gitu. Karena ini bisa merendahkan nanti keulamaan seorang Habib Novel Bak Mukmin. Karena itu ya perlu dalam menjawab pertanyaan itu dilihat konteksnya seperti apa dan tujuan saya secara luas itu seperti apa gitu. Misalnya nih, bagaimana hukumnya sholat pakai sepatu? Ya dalam fikih tidak apa-apa sholat pakai sepatu, tapi sekarang coba bagaimana kita masuk masjid nggak buka sepatu gitu. Kalau dalam fikih nggak apa-apa masuk masjid nggak buka sepatu, tapi coba di Jakarta kita masuk masjid nggak buka sepatu, pasti sudah dilemparin orang kita semuanya. Jadi fikih itu kita lihat ada konteks ketika orang bertanya, ini maksudnya apa ini gitu. Karena itu mudah-mudahan dengan sharing share ini kita semakin cerdas dalam memberikan jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh seseorang. Jangan jawaban itu nanti melegitimasi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang penanya. Dalam hal ini yang kita lihat di YouTube-nya itu bagaimana Yusuf Mansur sangat bergembira ketika jawabannya itu sesuai dengan yang dia maui, yaitu selawat untuk kepentingan duniawi. Tapi itu nanti suara Buya Yahya yang membantah itu orang akan melihat inilah yang benar gitu. Tapi kalau menurut kita ya agama tentu untuk kepentingan dunia wal akhirah, tetapi ada konteks-konteks boleh apa enggak gitu. Karena itu ya dalam cerita selawat untuk mencari duniawi, misalnya aneh selawat ini, aneh bawa, itu juga boleh dong. Kita lihat ketika kita lihat jalan ke mall, barang-barang dimasukin, selawatin aja. Itu enggak begitu, hukum fikih itu pencuri namanya. Dan Nabi Muhammad datang bukan untuk membawa umatnya untuk menjadi pencuri. Jadi kita lihat nih, pahamilah Islam itu agama damai, agama rahmat, agama yang mensejahterakan orang-orang yang mengikutinya. Sejahtera lahirnya juga sejahtera batinnya. Sejahtera pribadinya juga sejahtera keluarganya. Sejahtera bapaknya juga sejahtera anaknya. Itulah yang kita lihat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan para habaib yang kita hormati, yang dihargai oleh rakyat Indonesia, bisa juga menempatkan situasinya ketika menjawab soal-soal agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.